pikir kalau saya nikahkan anak saya sama dia, nggak akan seperti sekarang. Masa depannya akan terus. Siapa sih mau punya anak seperti istilahnya jatuh gitu loh. Kita kan pengen punya anak senang. Saya sekolahin dia tinggi-tinggi, saya nggak mau dong jadi anak susah gitu. Mas, sekarang itu dia udah kayak preman loh, Mas. Hah? Masa keluarga kita punya menantu preman begitu kan bikin malu, Mas. Mbak kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mbak kata siapa saya jadi preman? Oke, kita kembali lagi ke masalah cinta. Dan bercerita tentang atau menampilkan satu episode yang sangat-sangat touching, sangat menyentuh, yaitu pengorbanan cinta. Iya. Istri yang demikian cinta kepada suaminya, yang menurut tetangganya, keluarganya, nggak ada bagus-bagusnya suami, tapi dia tetap cinta. Itulah namanya cinta. Iya. Pengorbanan dari seorang istri yang Betul. sangat luar biasa. Kita lihat yang berikutnya. Saya coba bangun kembali usaha yang sama, tapi tidak membuahkan hasil. Saya jadi stres, nggak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Sampai akhirnya saya jadi pekerja serabutan. Saya mengerti dengan keadaan suami saya. Saya ikhlas kalau harus menanggung semua biaya keluarga saya. Tapi keluarga saya menganggap suami saya hanya ingin memanfaatkan saya dan ingin numpang hidup pada saya. Mereka menginginkan kami berpisah. Saya sebenarnya kasihan melihat kondisi istri saya yang semakin hari itu semakin stres. Karena orang tuanya selalu memojokkan dia dan menyuruh dia untuk berpisah dari saya. Padahal kami saling mencintai. Apalagi kami memiliki seorang anak. Anak ini dalam kondisi sakit. Anak ini butuh biaya yang banyak. Dan saya sebagai orang tua nggak mampu untuk mengobati. Bagaimanapun, saya tidak mau berpisah dengan suami saya. Ada satu hal yang bikin saya marah. Mertua saya tahu, anak saya itu kan kondisinya lagi sakit. Diambil begitu aja dari rumah tanpa pengetahuan saya. Dan yang lebih parahnya lagi, pada saat saya mau ketemu, saya nggak diizinin. Di situ saya merasa perlakuan mertua saya itu nggak adil. Saya ini kan orang tuanya. Sayalah yang lebih berhak, bukan nenek ini. Dia suami yang bertanggung jawab. Walaupun pekerjaannya hanya serabutan, dia selalu ingin bahagiakan saya dan juga anak saya. Apalagi sekarang anak saya sedang sakit. Kalau memang perpisahan adalah jalan yang terbaik menurut mertua saya akan turuti. Walaupun itu sangat berat buat saya. Dan untuk istri saya ketahui. Semoga istri saya tahu bahwa ini bukanlah keputusan saya, tapi keputusan keluarganya. Sedikit tambahan bahwa keluarga dari sang istri, yaitu keluarga dari Kania ya. Ya. Keluarga dari Kania benar-benar memberikan tekanan yang besar kepada Kania untuk meninggalkan suaminya. Karena dianggap suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada Kania. Ya, perbedaan level ekonomi. Ya. Sampai pada suatu saat, anak mereka yaitu Kania yang menderita kelainan ginjal ya, Iya. harus dilakukan operasi. Dan sang nenek merasa bahwa tidak mungkin ayahnya bisa memberikan biaya untuk operasi. Dan sang anak, yaitu Kania, sang cucu maksudnya, dibawa ke rumah sang nenek. Dan Pada saat inilah sang ayah ingin menjenguk di rumah neneknya, malah tidak boleh. malah tidak boleh. Dan Anda akan menyimak satu episode yang sangat luar biasa di mana sang suami akhirnya ikhlas kalau istrinya, ya udah kamu pergi saja dari saya karena memang saya tidak pantas menjadi suamimu. Kita akan sambut kehadiran kedua suami istri ini dan juga diikuti oleh keluarga yang tercinta. Baik, Silakan. semua. Kania, Halo, oke. Halo. Kania ini silakan. ibunya Ya. Kania. Ibu siapa namanya? Kakaknya. Marlina. Ini Soraya. Soraya. Kakaknya. Kakaknya. Ini Hendra, oke? Kamu di sini, ini ibu. Kakak. Kakaknya. Ini Kakak Hendra. kakaknya Hendra, oke? Baik, orang tua di mana? Oh, yang orang tua Hendra Di rumah. di rumah, tidak ikut ya. Baik, Hendra. Kita sudah mengulas sedikit, semoga kita tidak salah. Bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Anda? Begini Mas Helmi. Sebenarnya itu Anda kerjanya apa? Saya pengusaha. Pengusaha. Bidang apa? Ikan koi. Oh, di ikan koi. Tapi bangkrut. Iya. Ya udahlah, nggak usah disebut lagi. Sekarang bangkrut gitu aja ya. Iya. Bangkrut dan sekarang kerjanya apa? Saya kerja serabutan. Serabutan. Kadang berhasil, kadang tidak. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak bisa ditentukan ya Lebih kalau hasilnya. juga. Jangan. Gak apa-apa. Yang penting kan tidak pernah berhenti untuk berusaha ya. Iya. Oke,
Oke, Anda sekarang dalam keadaan bangkrut seperti ini dan apa yang terjadi pada keluarga Anda? Keluarga saya jadi nggak berkaruan. Hmm. Istri saya dikucilkan dari keluarganya Karena apa? karena melihat kondisi saya seperti ini. Kenapa biasa sampai dikucilkan istri Anda? Karena sekarang saya kan kerjanya serabutan, Mbak. Jadi maminya bilang saya nggak pantas jadi suaminya. Oh, jadi Anda dipaksa untuk berpisah, tapi istrinya Sebentar istri lagi. Anda nggak mau. Ya, maminya. Kenapa, Mam? Betul, Mami. Memang dia nggak pantas untuk anak saya. Karena selama ini anak saya yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga itu sendiri. Iya. Dia Tuh. hanya seperti itu aja. Tapi kan saya terus berusaha, Mi. Dapat yang nggak apa-apa. Itu kan bukan suami yang bertanggung jawab kalau menurut saya. Dulu waktu dia jadi pengusaha ikan koi, Mami terima. Ya, saya terima. Tapi saya nggak tahu kalau sampai sekarang sampai seperti itu gitu loh. Biasanya bukan seperti itu. Kalau kita namanya jatuh, tapi masih ada berusaha yang keras, Berusaha terus. Saya Usaha Dia berusahanya apa, Mas? maksimal. Usahanya itu cuma luntang-lantung, nggak karuan. Ya. itu nggak benar, Mbak. Sekarang kan memang susah cari. Dulu Mami menerima karena level ekonominya atau ngeliat orangnya, Mami? Ya, saya pikir kalau saya nikahkan anak saya sama dia, nggak akan seperti sekarang. Masa depannya akan terus. Siapa sih mau punya anak seperti istilahnya jatuh gitu loh. Kita kan pengen punya anak senang. Saya sekolahin dia tinggi-tinggi. Saya nggak mau dong jadi anak susah gitu. Mas, sekarang itu dia Udah jatuh, kayak Mbak. preman loh, Mas. Hah? Masa keluarga kita punya menantu preman begitu kan bikin malu, Mas. Mbak kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mbak kata siapa saya jadi preman? Banyak. Mana buktinya? Mbak, jangan ngomong sembarangan dong, Mbak. Ih, Terlalu kasar, Mbak, ngomongnya itu sama adik saya. Lihat usaha dia dong, Mbak. Selama ini juga kan saya yang biaya keluarga. Saya tidak pernah mematkan istri ya. kamu tuh bodoh tau nggak? Selalu seperti itu. Emangnya ikan mau diumpan-umpan, Mbak? Mbak kalau ngomong tuh hati-hati ya. Lihat tuh kata-kata Mbak. Selama ini memang siapa yang biayain? Kapan? Itu baru siapa? Kamu nih bodoh banget sih. Saya nggak ngerti kalau anak saya ini bodoh banget jadi orang. Ibu Marina. Bu Marina. Udah, Roy. Kabar bang. Coba Pak Helmi lihat, mereka saling mencintai. Kemudian pihak keluarga dari pihak istrinya ini minta suruh cerai. Apakah itu wajar, Pak Helmi? Ada satu hal yang tidak kita mengerti, Pak. Bapak boleh mengatakan mereka saling mencintai. Mas, kenapa Anda mau minta bahwa istri Anda supaya bercerai dari Anda? Karena begini Mas Helmi. Ya, kita Saya merasa kasihan dengan istri saya. Hari demi hari tuh saya lihat dia makin hari tuh makin stres. Dipojokin sama keluarganya. stres karena Anda atau stres karena tekanan keluarga? Saya lagi bicara ya Mbak. Dia dipojokin sana sini dengan keluarganya, dikucilkan, dijauhi. Saya juga merasa kasihan. Saya nggak mau. Kalau istri Anda nggak mau gimana? Sebetulnya kan mestinya kan Mas Ya, ya. Helmi, kalau dia bertanggung jawab, bukan seperti itu. Terus langsung mau menceraikan, berusaha dong lebih keras lagi. Itu permintaan mami kan? Tunggu sebentar. Ini lucu banget nih. Berusaha lebih keras lagi untuk apa? Untuk menceraikan? Untuk mencari Oke. tanggung jawab lagi. Kak, sekarang gini, Ibu, mungkin saya juga mau tanya dengan semua Bapak Ibu yang ada di studio. Zaman sekarang susah nggak sih cari kerjaan? Apakah usaha sekali, 2 kali, bahkan 10 kali sudah menjamin bahwa pasti akan mendapatkan pekerjaan? Oke, baik. Itu kenyataan, Mami. Itu kenyataan. Iya. Saya maaf ya, itu memang kenyataan. Tapi ini sekarang masalah nyawa anaknya sendiri. Oke, baik.
baik. Ya. Tidak hanya sekedar dia Oke. omongan cinta, Cobaan. sayang dan lain sebagainya. Ini cobaan ya, Mbak, Harus ya. ada bukti dong. Itulah yang namanya Baik, kita cobaan. menuju ke dua advisor. Yang satu udah geleng-geleng. Yang satu udah geleng-geleng terus dari tadi. Yang brosnya besar sekali. Ada Mbak Resita yang cantik. Kemudian ada Ibu Winarini Wilman. Mari, Bare, kenapa? komentar Mbak Res. Saya ini mungkin langsung terlalu jauh ya berkata. Mohon izin Pak Helmi. Silakan Bu. Kepada keluarga dari Kania. Ada satu dalam believe it or not. Keluarga dalam keadaan susah dari anak mantu atau anaknya. Kemudian malah ditekan dengan kata-kata segala macam kata-kata. Karena sebetulnya saya yakin bahwa keluarga dari putrinya itu merasa was-was, bingung karena cucu mau dioperasi. Keluarlah kata-kata lebih baik cerai atau apa tadi yang diminta. Believe it or not, itu semua akan terjadi. Bencana-bencana itu akan terjadi karena omelan keluarganya. Bukannya dorongan, bukannya tenang, berdoa, sikir, dan seterusnya. Melainkan, makin terpuruk dia.